Guys, what's up? Welcome back to YouTube channel gue lagi, WMS Aquaris bersama gue William. Dan hari ini sesuai permintaan kalian semua, gue punya super project dimulai. Dan hari ini kalian akan menonton ini adalah episode pertama. Oke guys, gak usah lama-lama lagi, let's go. Jadi kenapa ini dinamakan super project? Nah, ini kenapa gue namain super project? Karena super project ini adalah project yang gue sendiri udah mimpi-mimpikan. Dan gue bakal membuat lagi reef tank, mix reef bersama ikan-ikannya yang terutama ada di sini. Dan itu merupakan sebuah, menurut gue itu bakal menjadi hal yang baik. Dan gue bakal lakuin itu step by step, bener-bener sesuai prosedur dari awal. Dan mungkin agak gue kayak nambahkan sedikit ekstra, dan pokoknya gue mau membuat ini sebagus mungkin dan sedemikian rupa supaya jadi sebuah reef tank yang mature dan yang bagus. Jadi untuk mendapatkan sebuah hasil yang bagus tidaklah mudah, jadi kita harus step by step, dan gue juga harus yang namanya harus sabar dan lain-lain. Jadi gue nama ini super project, dan ini bakal menjadi konten gue ke depan-depannya, bakal mungkin banyak episode, dan ini gue tahu episodenya bakal banyak banget. Jadi make sure you subscribe my channel dan supaya gak ketinggalan gue punya video-video. Dan gue gak bakal mungkin kayak one day langsung video 20 menit. Enggak, ini bakal 10 menit per hari mungkin. Nanti karena kan gue udah free, jadi gue bisa ngebuat video ini banyak serinya dan banyak informasi yang bisa kalian dapat. Oke, today let's begin the super project. Let's go. Gue bisa lihat ini adalah akuarium gue, akuarium yang awalnya reef tank. Nah, bisa dilihat ikan di video sebelumnya udah gak ada, dan digantikan ke beberapa ikan lagi. Ada beberapa sih yang udah lama. Jadi bisa dilihat ini ada apa? Ada the flamingi tank gue yang super sangat spesial. Ada di situ ada Fowleri tank. Ntar lo itu belum fokus ya. Tuh. Fowleri tank, dua platinum storm, chromis 2 yang bakal mungkin nanti gue bakal nambah, dan satu ekor dori di atas sana. Bisa dilihat tuh, kecil, tiny. Nah, untuk ini dan jangan lupa ada satu ekor merail. Nah, ini masih dalam proses karantina. Proses karantina tidaklah mudah, harus butuh kesabaran. Dan beberapa saat dulu ikan-ikan ini pernah mengalami yang namanya white spot. Jadi adanya kemasukan parasit tank gua. Jadi gua di sini masukin obat-obatan dan beberapa tips untuk mendapatkan ikan-ikan bisa sehat dan hasil yang maksimal. Oke, jadi hasil yang maksimal itu tidak didapatkan dengan sangat yang mudah. Jadi kita harus mengikuti prosedurnya dan harus step by step. Jadi hari ini gue bakal ngebagiin ke kalian milih ikan. Oke, milih ikan dulu pertama-tama. Memilih ikan untuk reef tank itu susah-susah gampang ya menurut kita. Menurut gue sendiri pribadi susah-susah gampang. Karena kita harus menghadapi yang namanya aggression atau agresif terhadap ikan satu dengan ikan yang lain. Kedua, teritorial, itu udah ngeselin banget pokoknya. Kedua, predator dan yang tidak predator. Dan ketiga, reef safe or not reef safe. Kecuali kalau anda banyak fowler ya. Fowler bebas, reef safe or not reef safe terbeda. Hari ini gue bakal bahas yang reef safe, of course, karena ini berkaitan dengan video-video selanjutnya. Oke, ikan-ikan yang reef safe. Kalau gue milih ikan itu harus ada kerjaannya ikannya. Jadi ya, harus ada kerjakan. Jadi dia harus dipekerjakan untuk mendapatkan hasil yang baik. Nah, gitu jadi. Itu saran gue ya. Nah, ikan yang baik yang pertama yang gue bakal pilih adalah jenis-jenis botana, atau kita bilang tank. Nah, tank itu botana, dia sifatnya itu herbivora, termasuk herbivora ya. Dan menurut gue pribadi itu adalah omnivora, karena dia dikasih makan rebon dia mau. Nah, jadi kenapa gue menyarankan kalian untuk memelihara ikan botana atau ikan tank, but not nano tank ya? Karena pertama, ikan botana itu membutuhkan tempat yang luas, dan dia juga membutuhkan wave yang besar, karena di alamnya sendiri dia itu berenang beratus-ratus kilometer dan dia memiliki lahan yang sangat luas untuk berenang.
Tapi kalian bisa memilih jenis-jenis yang kecil atau yang tidak terlalu gede, seperti jenis-jenis zebra soma. Bisa dari yellow tank, purple tank, scupas tank, gem tank, black tank, aberran tank, dan masih banyak lagi sepertinya. Jadi itu bisa kalian pilih. Kegunaannya apa? Jenis-jenis botana itu kegunaannya sangat bagus. Seperti yang gue bilang, dia adalah herbivora. Jadi jenis-jenis tank akan memakanin alga. Jadi bisa dilihat akuarium gue, alganya sangat sedikit. Kenapa? Karena jenis-jenis mereka itu, yang kalau gua ngomong itu adalah algae control, supaya populasi algae tidak over algae, jadi kayak banyak banget jadi jelek, tidak, tapi dimakanin sama mereka. Jadi tujuan reef tank gue yang akan gue buat adalah memenuhi syarat, bukan syarat ya, kayak membuat ekosistem sendiri. Jadi gue juga lebih low cost maintenance sebenarnya, karena kalau misalnya kalian harus kayak beli algae remover gitu-gitu. Tapi dengan adanya jenis ini, kalian bisa mengontrol algae walaupun sedikit efeknya. Atau menurut ikan, kalau ikannya demen banget, ya itu bisa efek besar. Seperti ikan gua, Botana flamingi, dia demen banget dengan alga. Jadi bisa mengurangi populasi alga di akuarium. Oke. Kedua, obviously gue belum beli ikannya sih, tapi ya dia bakal ada dimasukkan ke dalam kategori ini. Ini kategori yang menurut gue, my god, berisik banget tuh burung. Ini kategori yang sangat penting menurut gue pribadi, karena di dunia air laut kalian akan menghadapi beberapa parasit, seperti contohnya white spot, atau bisa juga parasit yang mengganggu koral seperti Aiptasia, atau juga bisa Bristol worms, atau bisa juga cacing pipih dan lain-lain. Oke. Itu mengganggu kita punya akuarium dan sangat buruk kalau tidak ditangani. Jadi ada sih obat-obat yang membuang parasit tersebut, kayak obat white spot pasti ada, obat Aiptasia ada juga. Tapi kali ini kita bahas ikannya. Kalian bisa memilih jenis-jenis ikan seperti Kling liris. Kling liris itu six line wrasse. Itu dia makanin Bristol worm. Jadi itu dia memiliki kegunaan supaya kita tidak kayak ribet untuk ngurusin Bristol worm. Jadi kita bisa menggunakan ikan Kling liris untuk memakani Bristol worm tersebut. Jadi it's like the natural ecosystem, ada rantai makanannya. Itu tujuan gue. Yang kedua, Cooperban butterfly fish atau kepe monyong. Kepe atau kepe. Kalau gue ngomongin kepe ya, karena beberapa orang ngomongin kepe. Oke. Kepe monyong. Gue ngomong kepe aja ya. Kepe monyong atau Cooperban butterfly fish. Cooperban butterfly fish memiliki fungsi yang bagus banget menurut gue. Dia makanin Aiptasia. Aiptasia itu semacam anemon, tapi dia parasit yang buruk buat koral, dan dia itu bisa kayak ngancurin ekosistem. Bukan ngancurin ekosistem ya, dia sangat mengganggu pokoknya buat koral. Gue belum pernah ngalamin karena I always dip coral properly. Jadi begitu, kita harus membersihkan koral kita sebelum itu masuk. Tapi Aiptasia kalau kita udah masuk, kita nggak bisa bersihin lagi, karena Aiptasia itu berkembang dengan sangat cepat. Jadi gue pribadi, kita bisa menggunakan obatnya dibantu juga dengan ikan yang ada di dalam tank. Contohnya seperti Cooperban butterfly fish, dia makanin Aiptasia. Tapi kalian juga kayaknya kalian tidak bisa menambahkan jenis-jenis kepe lain. Kenapa? Karena kepe itu bersifat not reef safe atau not reef compatible. Jadi dia makanin koral sifatnya. Tapi untuk Cooperban butterfly fish, menurut beberapa river kita harus with caution. Jadi harus diperhatikan, memiliki perhatian ekstra. Dan juga kalau kalian miara itu, kalian bisa kontrol Aiptasia untuk naik turun di tank kalian. Jadi fungsi dia utamanya adalah makanin Aiptasia. Jadi itu adalah kategori ikan yang makanin makanin parasit. Itu ikan yang sangat berguna. Oke, kita jump ke yang ketiga. Yang ketiga itu menurut gua adalah ikan yang yang kayak gua bilang gimana ya? Menambahkan warna, pewarna lah. Bisa dilihat tank gua, man, jelek banget bro. Kenapa? Warna hitam putih doang. Gue juga sendiri gedek. Kalau kalian nggak percaya, kalian tanya teman-teman gue. William tuh udah gedek banget. Lihat tanknya, coba lihat deh. Gak ada merah, gak ada kuning, gak ada ungu, men. Hitam putih doang, biru. Jadi ikan pewarna itu menambahkan warna dalam reef tank. Reef itu terkenal dengan warna-warni. Jadi kan harus punya kayak mix. Jadi kayak ada ikan apa yang warna-warni gitu ya. Itu tujuan orang untuk main reef tank. Dan di kali ini ada beberapa ikan yang gue saranin kalau kalian mau main warna-warni. Pertama, jenis-jenis keling atau wrasse. Oke, jenis-jenis keling itu bisa berupa kakao atau yang lain.
itu dia memiliki warna yang sangat-sangat indah dan banyak banget variannya. Ada yang dari warna ungu, ada yang warna hijau, ada yang warna kuning, ada yang warna hitam juga ada yang warnanya biru, ada yang warna merah. Wah, warna-warni, res. Ada juga jenis ikan saya ngomongnya gitu ya. Oke. Antias. Antias itu menurut gue pribadi ikannya sosok gampang. Kita piara expert river juga belum tentu bisa. Karena kenapa? Makanya gue nggak piara ya. Nah, jadi Antias itu ikannya sangat moody. Buat gue dulu gue pernah piara, sangat moody. Dia moody banget. Apalagi kalau misal belum bisa makan, itu sangat moody. Terus dia juga mudah mengalami dekompresi. Kenapa? Apa itu dekompresi? Dekompresi itu yang video gue sebelumnya ya. Jadi kalau ikan dari kedalaman tertentu dia dibonek ke atas, dia akan mengalami perbedaan tekanan, menyebabkan ikan itu stres yang akibatnya dekompresi dan akibatnya adalah meninggal. Kalian bisa itu beberapa cara. Kalau orang-orang ternyata tusuknya di perut supaya ikannya stabil lagi. Tapi Antias merupakan salah satu opsi untuk kalian yang memain ikan yang bagus karena warna-warni. Dia bisa dari warna pink, orange, ada juga kuning, borbonis, ada yang warnanya ungu, kepingan gitu, berwarna-warni Antias. Dan kalau kalian mau bagus juga bisa main jenis-jenis bawah tanah lagi. Dia memiliki warna yang banyak banget yang variannya. Seperti apa? Yellow tank, voleri, apalagi dori, atau kita bilang letter stick atau blue hippo tank, powder blue tank, purple tank, ada lagi sohal tank, Achilles, banyak macamnya. Oke, jadi itu di video kali ini gue bakal bahas ikan-ikan yang gue butuhkan untuk nanti supaya kita kayak less maintenance gitu ya. Pokoknya itu ikan-ikan, kalau gue saranin itu 3 ikan itu harus kalian punya di akuarium kalian supaya mendapatkan hasil yang bagus. Menurut gue pribadi, karena seperti ini bisa lihat, gue belum beli yang buat kontrol parasit dan gue bakal beli suatu saat nanti. Makanya episode ini akan panjang sekali. Dan kita langsung jump ke next clip, yaitu emang kalian perlu ya karantina ikan kalian dan tips dan trik untuk karantina ikan kalian. Oke, let's go. Jadi emang kalian perlu ya karantina ikan? Perlu ya karantina, dan gimana kalau kalian mau karantina, gimana caranya? Oke, bisa dilihat ini akuarium gua. Akuarium gua ini bilang karantina tank karena udah gak ada koral dan gak ada lain-lain. Dan ada kandungan obat di dalam sini. Woi, jadi dulu, woi. Oke. Karantina tank. Karantina tank itu gunanya untuk membuat ikan lebih sehat, terutama mencegah parasit masuk ke dalam main tank kita dan mencegah ikan-ikan terserang berbagai macam parasit. Jadi kalau kita masukin ikan dari karantina tank ke tank asli kita udah harus yang namanya bebas parasit dan ikan harus dalam kondisi sehat. Jadi apakah kalian perlu untuk membuat karantina tank? Sangat perlu. Kenapa? Banyak orang pemula itu yang masukin ikan, beli A, beli B, beli C, beli Z, atau bodo amat, dia masukin ke dalam tank dia dan dia tidak peduli dengan masuknya berbagai macam parasit. Contohnya adalah white spot. White spot itu adalah penyakit yang kita benci semua. Dia bisa masuk ke dalam tank kita tanpa kita sadari karena itu mikro sekali. Jadi kita harusnya gak bisa kasat mata kecuali kalau stadiumnya udah tinggi. Jadi penting sekali untuk kalian yang mana karantina ikan kalian. Jadi gue saranin untuk mengarantinakan ikan kalian seperti ini. Ini kan udah bebas karantina semua, udah bebas white spot. Dulu ada yang gue beli sempet white spot dan sekarang posisi udah sembuh karena ditangani dengan baik. Oke, jadi yang pertama gue bakal bahas tips apa aja untuk kalian sukses dalam membuat karantina tank. Oke, let's go. Oke, jadi yang pertama yaitu kalian harus menggunakan heater. Mengapa? Heater kalau menurut saran gue di set 30 aja, karena anget itu ikan lebih stabil. Ikan itu lebih demen di suhu yang lebih hangat dan koral lebih demen di suhu yang dingin. Kita bahasnya ikan lebih demen di suhu yang hangat. Menurut gue pribadi, kalau air suhunya hangat, ikan cenderung lebih nafsu makan. Ikan makan lebih nafsu dan juga siklus hidup parasit biasanya itu akan mati cepat karena banyak rata-rata parasit itu tidak kuat dengan suhu yang hangat, tapi ikan kuat. Makanya di setiap karantina tank atau quarantine tank gue sarankan menggunakan heater. Itu yang pertama. Yang kedua, lower your salinity atau salinitas air kalian direndahkan. Salinitas untuk ikan dan koral normal di 1025.
Dan kalau menurut gue pribadi, untuk ikan 1020 sampai 1023. Dan kalian tahu, untuk menghindari white spot dan untuk menghindari berbagai macam parasit lainnya, kalian harus, menurut gue, ini tank memiliki salinitas di 1015 1016. Sangat rendah. White spot pun mati. Makanya bisa dilihat ikan gak ada yang terkena white spot di sini. Dan untuk jenis moray eel itu dia tidak kuat terhadap copper. Jadi mendingan gua masukin ke lower salinity karena jenis moray eel masih toleransi dengan lower salinity. Itu tips yang kedua. Tips yang ketiga, kalian masukkan obat. Obat supaya apa? Ya supaya sembuh ikannya dan supaya ikan sehat. Menurut gue pribadi, seperti yang kalian tahu, gue pakai obat namanya Aquafarm Cure Itch. Itu gue pakai itu. Kenapa? Dia safe buat moray eel. Makanya gue pakai. Nah, bisa dilihat itu moray eel gue ya. Di belakang itu gue pakai zebra moray. Nah, itu dia safe ke moray eel, jadi aman. Bisa dilihat kondisinya ikan-ikannya sehat-sehat semua dan bisa hidup dan sudah bebas dari parasit. Jadi 3 itu. 3 ya. Yang keempat, menurut gue pribadi, kalian perlu membuat karantina tank akuariumnya sendiri-sendiri sesuai jenis. Misalnya jenis Achilles tank misalnya ya. Achilles tank sendiri, jenis Flamingi tank sendiri, Voleri tank sendiri. Banyak faktor mengapa gue menyuruh kalian begitu. Pertama, untuk mengurangi amonia dalam air. Karena ikan pasti berak, kencing dan lain-lain menghasilkan amonia. Dan itu yang membuat tank kalian jadi kotor. Dan biasanya bakteri itu tidak tahan di tank karantina. Jadi kalian harus rajin water change. Dengan cara juga untuk meminimalisir, kalian juga harus separate your fish. Jadi disendiri-sendiriin. Yang kedua, untuk menghindari yang namanya agresif ikan. Seperti yang gue bilang, sesama jenis ikan, jenis misalnya ya, powder blue tank dengan botana kacamata, itu biasanya berantem. Seperti yang video sebelumnya, makanya gue gedein wave-nya, itu mereka bisa berantem. Makanya dengan adanya seperti itu, disendiri-sendiriin, itu meminimalisir terjadinya berantem ikan antara ikan A dan dengan ikan B. Jadi kalau ikan berantem itu akan jadi kuncup, dan kalau kuncup ikannya akan memiliki imun tubuh yang merendah karena ikan stres. Jadi untuk mencegah hal tersebut, kita lebih baik disendiriin. Nah, kalian pasti bertanya kan, mengapa gue nyaranin begitu tapi ikan-ikan gue rame-rame semua? Oke, gue bakal jelasin hari ini. Ikan gue kenapa rame-rame semua? Pertama, karena ikan ini sudah dari awalnya emang udah bareng-bareng. Ikan-ikan ini emang udah bareng-bareng banget dan tidak terjadi agresif. Gue masukin ikan ini udah sekitar 4 hari awal, gue liatin dulu, gak ada yang agresif antara satu dengan yang lain. Jadi feeling gue aman, dan ini sudah berjalan sekitar 2 minggu. Hasilnya ikan-ikan gak ada yang berantem dan ikan-ikan semua tentram. Nah, kalian juga bisa di mix. Tapi gue water change setiap hari 1 kali sebesar 5% water change, supaya jumlah amonia itu di tank kita gak banyak. Karena gue juga kasih makannya banyak. Itu tips dari gue. Thank you for watching for today ya guys. Jadi semoga video kali ini bermanfaat buat kalian. Nah, ini bisa dilihat seperti yang gue bilang, ada heater, gue masukin obat dosing. Airnya emang agak butek karena gue habis water change. Ikan-ikannya seperti ini. Karena gue sudah memilih ikan dari awal supaya kedepannya gak terlalu ribet. Supaya udah di karantina juga ya ikan-ikannya. Bisa dilihat ikan-ikannya tidak ada muncul keagresifan. Jadi dari video ini semoga kalian mendapatkan hal-hal yang berguna. Dan semoga berguna dan bermanfaat bagi kalian. Buat kalian pemula maupun expert yang sedang mencari informasi. Kali ini gue share pengalaman gue dan pendapat gue. Dan ilmu yang gue dapatkan selama gue belajar ikan air laut. Oke guys, thank you for watching for today. Kalau kalian suka, kalian like, di-share, di-komen, dan juga di-subscribe. Supaya kalian gak ketinggalan video-video gue. Terutama gue lagi mengadakan super project kali ini. Oke? See you in my next video. Oke? Bye.